Sebenarnya kalau kalian cari mobil SUV compact, mobil ini sebenarnya cukup value for money banget. Karena 400 juta kecil, dia sudah dapat sunroof dan fitur safety sense cukup lengkap. Di samping saya sudah ada Mazda CX-3. Mobil ini dijual 403.300 dan versi Pro-nya itu 509.900. Dan mobil ini saingannya siapa sih? Hyundai Creta sama Honda HR-V gitu loh. Bahkan kalau dilihat-lihat sebenarnya mobil ini cukup value for money banget karena sebelum harga naik ya, itu nggak sampai 400 juta tapi dapat fitur safety yang cukup lengkap, sudah ada sunroof-nya pula. Looks-nya kayak gini dan ini warna Soul Red Crystal. Ini warna premium colornya. Sebenarnya ada dua varian lagi yang warna grey juga gitu loh kan. Tampilan tampak depan mobilnya ini sangat terlihat futuristik banget dan pada saat dipencet unlock lampunya tuh akan otomatis langsung nyala dan pada saat dipencet lock lagi dia nanti lampunya akan otomatis mati. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian sebelah sini ini nggak sekedar hanya logo Mazda aja tapi bentuknya kan memang akrilik ya. Tapi di balik ini tuh ada sensor-sensor termasuk di bagian kaca depan situ. Ini juga ada sensor-sensor. Dan sini signature wing-nya tuh warna chrome seperti ini finishingnya. Dan di bagian bawah finishingnya di sini black glossy seperti ini. Perlampuan sudah LED semua kecuali lampu sen. Tentunya di sini juga ada sensor-sensor. Dan yang menarik dari Mazda untuk warna merahnya ini adalah dia tuh sistem pengecekannya namanya Takumi Nuri ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin pada saat kena sorot lampu itu membentuk huruf S kayak gitu sih. Jadi sebenarnya teman-teman ini mobil yang cukup value for money banget ya karena sesuai dengan filosofinya. Kalau teman-teman pernah test drive mobil ini, dia filosofinya kan Jinba Itai. Jadi ibaratnya tuh kalian kayak naik kuda sambil memanah. Jadi kontrolnya tuh kayak ibaratnya kalian menyatu dengan mobil ini. Keren deh. Dengan mesin 1500 cc Skyactiv 6 percepatan, dia tenaganya 111 PS, torsinya sekitar 144 Nm. Belum ada kayak begas-begas guys, bahkan even CX-5 aja belum ada. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah naik Mazda pasti ngerti Skyactiv-nya itu unik banget ya. Pada saat kayak dia tuh turunnya bertahap gitu loh. Jadi pada saat 80, 900 nanti dia akan turun pelan-pelan. Itu yang ngebikin RPM-nya tuh jadi rendah sehingga irit bahan bakar. Sudah dicat rapi, sudah dapat peredam mesin juga. Air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman. Nih gini. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini dibilang compact SUV tapi dia juga agak-agak rendah juga kayak gitu loh. Ini yang bikin dia rasa berkendaranya juga lebih stabil. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan G-Vectoring Plus, gampangnya pada saat berbelok itu lebih stabil. Badan tuh nggak ngebuang atau nggak limbung. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Hafiz, sales force dari Mazda Transyogi, di mana yang beralamat di Jalan Transyogi, kilometer 6 Cibubur. Di samping saya saat ini sedang ada Mazda CX-5 Kuro, di mana CX-5 Kuro ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik. Dari Mazda Radar Cruise Control yang dimulai dengan DP 50 jutaan atau angsuran di 10 jutaan aja. Selanjutnya di sini ada Mazda CX-3 yang termasuk dalam SUV compact dari Mazda. Buat Bapak Ibu yang tertarik dengan Mazda CX-3, kita ada dua tipe di sini. Ada dua tipe itu yaitu Sport dan Pro. Di mana yang Sport itu 1500 cc dan yang Pro itu di 2000 cc. Itu cukup dengan DP 30 jutaan atau angsuran di 8 jutaan aja. Mazda Transyogi menawarkan beberapa program menarik dimulai dari bunga 0% selama 1 tahun atau cash bertahap selama 1 tahun tanpa angsuran. Selain itu, Bapak Ibu ketika pembelian Mazda di Mazda Transyogi mendapatkan free service selama 3 tahun atau 60.000 km dan free warranty selama 5 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Buat Bapak Ibu yang tertarik untuk pembelian Mazda, langsung aja datang ke Mazda Transyogi. Cukup hubungi Hafiz di WA 0819 4421 5605. Untuk info menarik dan harga penawaran terbaik lainnya ada di Instagram @infomazda.idn dan di website www.infomazda.id. See ya! Kalau dari samping, teman-teman coba lihat ya. Gimana? Udah cukup SUV belum? Udah cukup ya? Ya, sekitar 4,2, wheelbase sekitar 25.
ringnya 18, cakram depan belakang, matchingnya silver hitam, dan ini sudah kekinian ya. Jadi set claddingnya udah dibikin black glossy sudah ngikutin perkembangan zaman ya. Dan ada aksesoris dikit-dikit finishingnya chrome seperti ini, nggak too much lah gitu loh. Dan kalau teman-teman ngeh, dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Dan kalau teman-teman pengen yang dibikin two tone color, berarti kalian harus ambil yang tipe Pro. Pro harganya sekitar 509. Di sebelah sini pilarnya dibikin black glossy. Ini bikin kacanya full sampai belakang seperti ini. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat sekitar 48 liter. Jadi kalau dari tampak samping memang hampir semua Mazda tuh family design itu kentara banget gitu loh. Jadi kayak memang sekilas serupa, tapi nggak sama. Lebarnya sekitar 1765, tingginya sekitar 1535, antenanya shark fin, spoiler, head mount stop lamp, defogger. Sayangnya tuh belum dilengkapi dengan kamera 360 ya. Ada emblem CX-3, lampunya sudah Mazda banget lah, emblem Sky Active G. Pakai sensor, mufflernya tuh ada 2. Ini beneran loh, ini muffler beneran. Dan sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert, jadi pada saat mundur ada mobil yang lewat dia ada peringatannya. Ini kan posisi terkunci ya, bisa kebuka dari sini. Bagasinya itu ada separatornya, cukup gede sih buat saya pribadi. Di sini kayak ada tempat dongkrak, tersimpan rapi, dan di sini ada letak ban serepnya. Tapi ban serepnya lagi diambil teman-teman, ban serep lagi diambil. Kalian juga bisa buat naruh barang-barang di sini lebih aman kayak gitu ya. Dan saya mau ngecek ya, di sebelah sini dia ikut terkunci nggak ya? Oke, praktis. Jadi sama kayak mobil sedan pada umumnya, ketika kalian mau naruh barang di sini atau misalkan istirahat di sini, mau duduk di sini ya, nggak akan ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Jadi aman. Terus dengan ada separator ini, kalau kalian naruh barang di bagasi, pada saat diintip kan ketutup. Pada saat ditutup, dia nanti otomatis langsung terkunci. Karena saya anaknya gadget banget ya, menurut gua hal-hal penting ini harus dijelasin di awal. Dia sudah bisa Apple CarPlay wireless kayak gini. Meskipun tadinya saya pikir tuh nggak bisa di touchscreen, ternyata pada saat di sini bisa touchscreen guys. Jadi kalian bisa lihat tuh, lihat Maps, dengerin Spotify dan segala macam kayak gini. Handphonenya kalau misalkan baterainya habis tinggal taruh di sini aja. Sudah support gak ya? Sudah support sih. Ini gede sih. Terus kalau ada yang ngomong misalkan Mazda itu sempit, posisi duduknya gimana ya ngomongnya? Memang kalau Mazda itu memang saya liatin, jadi masing-masing brand tuh kayak punya filosofi atau kayak punya gaya, karakter sendiri. Memang karakter Mazda itu dia memang lebih fokus untuk ke sisi drivernya. Meskipun gue bilang kalau dibanding mungkin brand-brand sebelahnya memang berasa lebih lapang, tapi ini lebih konsennya tuh ke sisi drivernya. Tapi kalau kalian misalkan cari mobil lebih gede, bisa geser ke CX-5 atau CX-8 atau CX-9 kayak gitu sih. Nanti kita coba di baris kedua. Di sini setirnya juga sudah tilt teleskopik, ya kan? Posisi nyetirnya, joknya juga sudah kulit, ini juga semi bucket. Jadi kayak ibaratnya memeluk badan kita dengan oke. Di situ juga ada head up display. Cuman head up display di sini nih. Kalau misalnya kalian nggak suka, nanti kalian bisa tutup. Terus ini sudah ada pedal shift. Kayak misalkan di sini dia beberapa untuk pengaturan center display itu pakai tombol-tombol kayak gini. Electric pakai auto hold. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Cukup lah ya, nggak perlu gede-gede banget. Dan lagi pula sebenarnya di Indonesia atau di Jakarta juga sunroof itu nggak penting-penting banget karena nanti panas. Ada tempat kacamata, spion auto dimming, pilar A-nya di sini cukup memang agak tebel lah, tapi si Mazda pinter, dia spionnya dibikin agak mundur. Terus kayak misalnya tata letak di sini, ya door trim ini cukup pas sih. Terus kayak misalnya sentuhan ini blue through, airbagnya tentunya ada sampai pilar-pilar. Dan tadi saya bilang Mazda ini kan sangat peduli untuk Jinpa Itanya, jadi posisi mode itu harus dibikin senyaman mungkin. Safety belt juga ada adjusternya juga sih gitu. Kalian sih menurut gua harus cobain sih. Seperti biasa saya tes speaker, itu pas ada suara genset atau kompresor. Kita taruh sini. Belum Bose sih, nyebutnya Bose atau Bose sih sebenarnya. Saya sih lebih nyaman Bose sih sebenarnya. Kita dengerin.
Ini saya lagi cari tombol mute-nya belum ketemu teman-teman. Coba saya tes lagi ya. Saya coba tes lagi. Oke. Oh enggak, itu mah ke Siri teman-teman. Oke, tombol mute-nya nih. Oke, tombol mute-nya di sini teman. Di sebelah sini. Oke, kita cancel dulu. Jadi kalau misalkan lagi kayak gini, tombol mute-nya tinggal pencet. Ada di sini. Tuh. Tapi tadinya saya pikir pakai di sini enak. Ternyata pada saat touchscreen kayak gini, kalau lagi nyetir tuh agak bahaya. Lebih enak dari sini rupanya. Jadi sebenarnya butuh terbiasa aja. Padahal tadi saya pikir lebih enakan pakai sini. Tapi ternyata kalau kalian live sambil nyetir lebih enak kayak gini muter-muter. Ini tampilan head unitnya seperti ini. Ada aplikasinya. Full economy monitor. Tuh. Vehicle status monitor. Apple CarPlay. Tuh, show Apple CarPlay tuh tampilan kayak gini. Ya kalian bisa geser-geser juga di sini tuh. Tapi ternyata lebih enakan pakai tombol ini ternyata guys. Back lagi. Kalau pengen ke menu Mazdanya tinggal pilih. Cuma saya belum terbiasa aja. Mazda tuh tampilannya berubah kayak gini. Back lagi. Back lagi. Dan di sini ada entertainmentnya. Tuh. Back lagi. Terus ada communication. Ngangkat-ngangkat telepon kayak gitu. Ada lagi nav, jadi ada maps-nya. Ini arah kompas kayak gitu teman-teman. Back lagi ada setting. Ini pengaturannya ada di sini semua. Ini tampilannya sih terlihat retro banget ya teman-teman ya. Tapi yang unik dia tadi itu bisa disentuh kayak gini sih. Oke, untuk tipe sport ini dia sini ventilasi AC-nya ada ring warna merah. Ini bahan Bluetooth, ini stitching asli, dan letak engine startnya tuh ngumpet di sebelah sini. Jadi lebih aman sebenarnya, nggak takut apa kesenggol kayak gitu ya. Dan di sini AC-nya sebenarnya cukup lengkap, tuh. Jadi meskipun mobil ini juga cukup canggih fitur-fitur safety, dia tidak menghilangkan tombol fisik, sentuhan fisik. Ya ini blowernya, suhunya tuh putar-putar. Di bagian sini ada wireless charger. Ini yang tadi saya bilang ada micro SD. Port USB, power outlet. Ini untuk pengaturan shift lock-nya, matic-nya PRND, mode sequential. Kalian ada pedal shift-nya juga kalau buat naik turunin. Nah, ini mode berkendaranya, ada sport. Mode berkendaranya ada normal dan sport kayak gini. Electric brake auto hold, dan ini tombol-tombol untuk pengaturan dari si center display itu tadi. Setirnya tentunya sudah tilt teleskopik, airbag-nya tuh ada 6 total. Ini pengaturan dari si Mazda radar cruise control-nya semua ada di sini semua. Pedal shift udah kulit, ada stitching warna hitam. Lampu dan wiper dia sudah otomatis ya. Di sebelah kanan tuh ada untuk matiin idling stop, matiin yang dari lane departure warning, matiin traction control-nya. Terus ini matiin parking sensor. Meter cluster ini unik banget teman-teman ya. Terlihat kayak tidak ada speedometernya, tapi itu ada tachometer, terus speedometernya digital. Sebelah kiri ada informasi gigi, odometer. Sebelah kanan tuh ada untuk informasi display, ada suhu, range, average BBM, semuanya di sebelah kanan, termasuk tangki BBM juga ada informasinya di situ. Terus di sebelah sini ini sun visor-nya ada kaca, lampu tidak ada. Yang sebelah kiri juga nggak ada lampu. Tempat kacamata ada, lampu interior masih halogen biasa. Spion sudah auto dimming. Kita buktiin ya di baris kedua ini apakah cukup sempit, karena banyak banget yang komen Mazda itu sempit. Ya kalau orangnya segede saya sih, saya fine aja. Dengan wheelbase 2,5 cukup lah. Orangnya segede saya sih pas. Mungkin kalau orangnya tingginya 180 ya mungkin ngepas banget. Ada hand grip kiri kanan. Ini juga sudah soft touch. Ini juga bahan-bahan Bluetooth kayak gini. Ini finishingnya tuh satu ingkrem gini. Tidak ada seat back pocket cuma sebelah kiri aja. Di sini ada armrest. Tempat cup holder ada 2, tentunya sudah ada ISO fix, cantolan BBK seat, headrest-nya ada 3. Lampu interior tuh dia sebenarnya ngikut depan teman-teman. Kalau misalkan lampunya dibikin auto, nih lampunya dibikin auto, nanti ini lampunya akan otomatis nyala. Dan karena di sini ada separatornya, di sini kalian bisa naruh barang-barang kayak gini. Ya kalau misalkan orangnya segede saya sih pas tuh. Dan kalau teman-teman ngeh kenapa di sini kayak ada gundukan, karena biasanya ini platformnya tuh berbagi dengan platform yang AWD untuk mungkin dipakai di luar negeri sana gitu. Dan for the record ya, Mazda ini masih CBU. Kalau misalnya baris keduanya bisa dilipat separuh-separuh, bisa dong kayak gini teman-teman.
Bisa dilipat separuh-paruh kayak gini. Kalau misalnya kalian butuh bagasi lebih. Tapi lagi-lagi ya, saya bilang Mazda ini ibaratnya kalau kalian suka nyetir, belilah Mazda. Tapi kalau kalian sukanya misalkan duduk di baris kedua, bisa banget mempertimbangkan brand lain. Tapi kalau untuk sensasi mengemudi, Mazda tuh udah nyaman banget ya, pilihan yang tepat. Mas, banyak banget yang komen servisnya mahal. Servis Mazda mahal. Emang sih itu menimbulkan banyak sisi positif sampai sisi negatifnya. Di mana sisi positifnya? Ya ini sebuah brand Mazda, brand premium. Terus negatifnya banyak orang yang bilang nih Mas, mahal-mahal. Sebenarnya nggak begitu mahal karena Bapak Ibu tuh belum ngeliat dan belum tanya-tanya. Padahal tuh servis Mazda ini kita ada free selama 3 tahun atau 60.000 km. Itu mana yang tercapai lebih dulu. Terus juga selain itu kita ada yang namanya home service. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sempat buat servis di dealer, itu kita bisa servis di rumah atau di kantor Bapak Ibu. Gampang banget Mas. Gampangnya 60.000 atau 3 tahun, Betul. nggak perlu mikirin biaya servis ya? Betul banget Mas. Oh berarti sama kayak mobilku. Nah oke, sudah terjawab ya kemarin komen mahal-mahal. Dan sebenarnya kalau Mazda CX-3 ini bakal atau sekarang tuh segmennya lawannya sama kereta sama Honda HR-V. Dan kalau teman-teman nggak, ini harganya berarti? Harganya cuma di 400 kecil Mas. Dan itu sudah dapat sunroof, ya kan? Betul. Terus fitur safety sense cukup lengkap sih. Balik lagi ya, pesan saya cuma satu, kalau misalkan masih ragu-ragu cari mobil, langkah pertama harus apa nih Mas? Langkah pertama harus tanya ke salesnya. Selanjutnya jadwalin buat test drive. Test drive itu kita menyediakan ada beberapa tipe. Buat Bapak Ibu yang mau test drive langsung saja hubungi Hafiz di 0819 4421 5605. Buat Bapak Ibu yang nggak sempat ke dealer, kita juga bisa antarkan test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Tinggal jadwalin aja mau kapan. Gampang kan Mas? Oke. Ada lagi yang komen Mas, katanya baris keduanya tuh sempit. Sebenarnya itu tergantung persepsinya masing-masing lagi Mas ya. Kita juga ada yang namanya filosofi Jin Baitai, di mana Jin Baitai itu selayaknya kuda perang dengan penunggangnya Mas. Nah, di mana di filosofi ini digunakan di Mazda seperti kendaraan yang menyatukan dengan pengemudinya, di mana ketika kita butuh tenaga, kita butuh handling, itu semua ada di Mazda dan itu instan Mas. Yes, jadi teman-teman mungkin peruntukannya salah. Kalau misalnya teman-teman misalnya lagi cari mobil keluarga, larinya kayak misalkan ya CX-8 atau CX-9 gitu ya. Kalau Mazda CX-5 itu sebenarnya lebih compact ya kan? Betul. Lebih compact. Tapi kalau orangnya segede saya ya masih nyaman-nyaman Nyaman aja, tergantung persepsi ya. orang Tapi lain. balik lagi ya teman-teman ya, namanya produk itu pasti ada kelemahan, kelebihan. Kita setuju, nggak bisa semuanya menang gitu loh. Tapi si Mazda ini dengan filosofi Jin Baitai itu nyaman buat berkendara Betul sehari-hari Mas ya. banget, pasti. Gitu. Kalian harus cobain. Terima kasih buat teman-teman sudah setia menonton channel YouTube Teguh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Next pengen dibuat video apa, tinggal komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I'm used to